saya itu 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Indonesia adalah ibuku, oke. Lesi a Yesu Kriste mwana wa wena ni hosia hina loi ahanyaka ni kufumana wena ni moya lobo kwesima shikwe rushingwe hilaha kunga heriki. Amen. Aela mshewe Halo Fighters Nusantara, bertemu kembali dalam acara podcast KBRI Pretoria bertajuk Indonesian Fighters, sebuah program yang menguak prestasi anak bangsa yang kali ini berada di Afrika Selatan. Bersama saya Taufik Rigo, kita akan bahas WNI kita yang luar biasa, fighters kita yang saat ini melayani umat Katolik di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan, yakni Romo atau Pastor Marcelius Kajasamon dan Romo Paulus Aman. Romo Marcel dan Romo Paulus atau Romo Paul yang biasa kita panggil, warga Indonesia mengabdi di gereja masing-masing. Romo Paul mengabdi di gereja Katolik Saint Augustine dan Romo Marcel di gereja Saint Benedict. Keduanya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan unik sekali mengikuti perjalanan mereka, bagaimana Romo Marcel sangat ingin pertama kali termotivasi bisa keluar negeri melihat pelayan-pelayan Tuhan di kampungnya, kok mereka dari luar negeri, dan perjalanan hidup setelahnya yang menemukan sekian banyak pengalaman suka dan duka. Begitupun Romo Paul yang besar dari tradisi keluarga besar yang memang melayani di gereja. Dan mengapa Afrika Selatan yang mereka pilih? Seperti apa perjalanan hidup mereka? Apa saja suka duka dan kisah-kisah yang mengesankan, yang barangkali sedikit banyak pastinya akan menginspirasi para fighters Nusantara dimanapun kita semua berada. Dan mari kita simak kisah mereka dalam podcast berikut bersama saya kembali Taufik Rigo dari KBRI Pretoria untuk podcast Indonesian Fighters. Baik, selamat pagi. Senang sekali Romo Paul, Romo Marcel, apa kabar?
Puji Tuhan baik Pak Taufik. Senang sekali. Bagaimana Romo Marcel? Kabar baik Pak Taufik, terima kasih banyak. Senang sekali. Terima kasih. Romo, sebelum kita bertanya tentang yang Romo lakukan di Afrika Selatan, kita sama-sama tahu Romo tidak boleh menikah, harus taat pimpinan, hidup sederhana sesuai dengan 3 kaul yang sudah diikrarkan. Begitu kira-kira cara dalam agama Katolik. Nah, ini berbanding terbalik dengan anak-anak muda ya. Yang anak muda, Romo pasti mengerti betul. Mereka punya banyak aspirasi, ingin hidup mewah, keren, menteren dan sebagainya. Apa alasan Romo Paul, Romo Marcel mau menjadi pastor, menjadi Romo? Kenapa jadi Romo? Bisa cerita juga ala kadarnya mengenai latar belakang keluarga masing-masing. Mungkin dari Romo Marcel. Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, saya lahir dan besar di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Lalu rumah saya itu dekat dengan biara. Biara itu adalah tempat tinggalnya para pastor atau para romo. Rumah saya dekat di situ dengan biara, tempat tinggalnya para pastor. Kemudian bapak saya, mama ibu saya, mereka aktif dalam kegiatan gereja. Maksudnya bahwa ikut misa, doa di biara itu. Nah, ini juga membuat saya tertarik untuk hidup dalam biara seperti itu. Lalu yang saya kira yang paling penting menurut saya itu adalah saya melihat bahwa para romo yang tinggal di biara itu, mereka berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia tapi dari luar. Saya berpikir, saya bertanya dalam hati, mungkin saja kalau saya jadi pastor atau jadi romo, saya bisa ke luar negeri. Ya, betul. Negeri. Dari situ kemudian saya pikir, menarik juga hidup seperti begini. Tapi waktu itu kan belum ada niat untuk jadi pastor, jadi romo, belum ada niat itu. Saya hanya mau supaya keluar negeri, itu motivasi awal saya. Kemudian ayah saya bilang, bagaimana kau lihat ini kehidupan para pastor, para romo itu? Saya bilang bagus. Lalu ayah saya bilang, apakah engkau mau juga jadi seperti mereka? Saya bilang, saya coba dulu. Akhirnya karena luar negerinya itu. Keluar negerinya itu, karena pikiran saya jadi romo berarti bisa ke luar negeri, lihat negara lain, bisa kenal orang lain. Dari situlah kemudian ayah saya bilang, kalau kau mau masuk seminari. Saya bilang baiklah, saya ke seminari. Tapi yang dasarnya adalah bahwa orang tua saya aktif di gereja, terlibat dalam doa dan juga kegiatan di biara itu. Itu juga membuat saya dekat dengan para romo di situ, membuat saya juga bertanya tentang hidup mereka, dan saya pun tertarik untuk hidup seperti mereka juga. Jadi bagi saya panggilan itu rahmat Tuhan, tapi dalam proses, dalam proses. Dan apapun bentuk panggilan itu harus disyukuri, diterima dengan penuh rasa syukur. Saya menjadi imam, saya bersyukur, dan saya harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah memanggil saya untuk menjalani hidup sebagai seorang imam atau pelayan Injil. Baik. Jadi memang pengaruh upbringing dan motivasi keluar negeri. Menarik. Romo Paul, bagaimana kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Saya dari Flores juga, dari NTT, berasal dari keluarga sederhana. Bapak saya bekerja sebagai petani. Lalu dalam keluarga kami ada 7 orang, 4 saudari dan 2 saudara. Dan Romo Paul nomor? Saya yang ke-6. Yang ke-6? Ya, sebelum bontot ya? Ya. So, dari keluarga mama ada yang suster, ada pastor, bahkan kemudian tahun 2009 om saya ditabiskan jadi uskup.
Motivasi utama dulu waktu masih kecil mau menjadi pastor atau menjadi romo, menjadi imam, ingin menghindari pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tidak mau. Waktu kecil suka pulang sekolah itu tidak bermain tapi cari kayu, pergi timba air, pergi ke sawah selama liburan. Saya bilang kalau saya masuk seminari jauh dari orang tua, pekerjaan-pekerjaan tidak perlu lakukan. Itu motivasi awal dulu waktu itu. Terus setelah masuk seminari, saya masuk seminari sejak umur 13 tahun. Sejak SMP kelas 1 sudah tinggalkan orang tua. Lalu kemudian setelah sekian tahun motivasi itu berubah. Lalu kemudian kita semakin dewasa dan kemudian motivasi untuk menjadi imam, alasan mau menjadi romo itu karena saya mau melayani Tuhan, melayani sesama dengan cara yang istimewa. Saya tahu walaupun tanpa menjadi pastor bisa juga melayani Tuhan, tapi saya mau melayani Tuhan dengan cara yang istimewa. Dan saya mau menjadi berkat bagi sesama, memberi berkat bagi sesama di mana saja saya diutus. Lalu seperti Tuhan sendiri, dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Itu juga motivasi saya putuskan untuk mau menjadi romo. Saya mau melayani jemaat, melayani umat di mana saja saya diutus. Baik. Menarik, dari maksud hati ingin menghindari pekerjaan rumah, malah melayani banyak umat. Luar biasa. Romo Paul, Romo Marcel di Afrika Selatan, luar biasa dari tanah air jauhnya. Bagaimana ceritanya bisa melayani, mengabdi di Afrika Selatan? Kira-kira bisa kasih gambaran ke kita? Menarik ini. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, seperti untuk kami yang biarawan, biasanya 1 tahun sebelum ditabiskan jadi imam itu kami buat lamaran. 1 tahun sebelum mengikrarkan kaul kekal, kami disuruh untuk kirim lamaran kami ke Roma karena biara pusat kami di Roma, ya mau kemana. Kami diminta untuk tulis kira-kira 3 tempat dengan alasannya. Lalu untuk saya sendiri dulu pertama saya tulis Brasil karena saya suka bola, suka nonton bola. Yang kedua tidak ada yang kedua. Yang kedua Afrika. Saya tulis Afrika secara umum. Saya tulis secara umum Afrika. Saya tidak sebutkan Afrika Selatan atau apa. Tulis Afrika karena saya melayani umat di sini juga. Lalu yang ketiga Indonesia. Saya tulis Indonesia. Lalu kemudian dapat jawaban kemudian dari Roma bilang saya ditempatkan di Afrika tapi di Zambia. Lalu dengan itu saya kemudian cek di internet karena saya baru dengar itu nama Zambia. Nama Zambia ini apa? Cek dari situ saya tahu tentang Zambia. Lalu kemudian setelah ditabiskan jadi imam, saya ke Filipina untuk belajar bahasa Inggris. Lalu selagi belajar bahasa Inggris di sana dapat informasi dari sini bahwa saya bukannya ke Zambia tapi ke Afrika Selatan. Jadi permintaan untuk pindah dari Zambia ke Afrika Selatan saya terima itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dan saya kira ini juga selaras dengan moto kami di mana the world is my parish, atau dunia adalah parokiku. Jadi kami harus siap ditempatkan di mana saja, bekerja di mana saja, karena itu rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Dan kehendak Tuhan pasti benar. Pasti benar dan selalu benar dan baik untuk kita semua. Dan sekarang saya ada di sini, sudah di Afrika Selatan 13 tahun. Sekali di sini melayani. Ya, puji Tuhan, saya happy melayani. Ya. Romo Marcel bagaimana? Bisa ke Afrika Selatan, luar biasa. Iya. Kalau biasanya banyak Romo yang pulang ke libur ke Indonesia itu mereka itu sering pengalaman kerjanya di negara-negara toh di mana mereka bermisi, bagi cerita. Ya. Lalu saya dengar ada Romo yang sering tentang pengalamannya di Amerika Serikat, di Brasil, berbagai negara, juga di Afrika. Dan sepertinya kalau orang omong tentang Afrika, orang pada takut. Takut karena sehingga banyak ini kejahatan segala macam, miskin segala macam. Saya jadinya tertantang. Betul, kita Afrika bilang banyak ini kria-kria banyak kejahatan, kemiskinan. Saya tertantang. Cobalah saya lamar ke Afrika.
Akhirnya Nomor urut pertama atau saya nomor urut ketiga itu. urut ketiga? Yang pertama tuh Brasil. Bola. Kan seperti Romo Paul tadi, saya suka bola juga. Bola juga. Ya. Iya. Brasil, Argentina kedua Argentina. Benar sesudah. Ketiga ini baru Botswana. Botswana karena Afrika Selatan, Botswana dan Zambia itu masih satu provinsi itu SWD. Oke. Ya. Akhirnya saya tulis terakhir Botswana, Afrika. Saya terima ini surat jawaban dari pemimpin kami itu, baik, engkau dikirim ke Botswana. Saya tidak tahu apakah kerja di Botswana kah, di Afrika Selatan, kami tidak tahu. Seperti Romo Paul Tapi omong tadi, istilahnya Botswana. Ya. Nah, ketika kami dua ke Filipina untuk belajar bahasa Inggris, di sanalah datanglah informasi dari pemimpin kami di Roma bahwa kami dua ini diutus ke Afrika Selatan. Akhirnya kami dua pergi sama-sama ke Filipina untuk belajar bahasa Inggris. Kami dua juga sama-sama ke Afrika Selatan untuk bermisi di Afrika Selatan itu. Jadi Romo Paul, Romo Marcel ini sudah saling kenal dan sudah saling berinteraksi, bahkan seangkatan dalam. Dia adik kelas, saya 1 tahun di atas dia. Oke. Adik kelas 1 tahun di bawah saya. Kursus bahasa Inggris di Filipina berangkat sama-sama. Sama-sama, kami sama-sama dua. Pelayanan ke Afrika Selatan berangkat sama-sama. Sama-sama. Luar biasa. Pamitnya pun di tanah air Sama-sama. Mantap. Ya. Luar biasa. Nah sekarang karena baik Romo Paul, Romo Marcel, memang lingkungan nampaknya religius sejak di kampung halaman. Ya. Berarti tahu dong bagaimana jamaat Katolik di kampung halaman dan jamaat Katolik di sini dalam pelayanan di sini. Apa perbedaan mereka? Lalu metode apa yang dipakai di gereja masing-masing agar bisa diterima di masyarakat Afrika Selatan yang barangkali melihat ini orang dari mana, bentuknya seperti saya. Bagaimana kira-kira? Ya. Oke, baik. Bagaimana Mas? Ya. Jadi beda antara jemaat di Indonesia dan di Afrika Selatan. Kalau kita di Indonesia itu ke gereja hari Minggu itu orangnya banyak, gerejanya penuh. Bahkan Semua usia. ya, misa itu atau ibadah itu bisa sampai 5-6 kali, 5 kali dalam satu hari Minggu, hari Minggu kan. Baik. Kalau di sini beda. Di sini jemaatnya sedikit jumlahnya. Seperti di Malam Melele itu di paroki saya itu ada 14 stasi gereja kecil. Jemaatnya ada 5 orang, 6 orang dalam satu gereja. Beda betul dengan di Indonesia. Betul. Banyak gitu kan? Di Indonesia kan kita pergi misa 1 kali itu umat banyak sekali. Di Walaupun sini di lain. pedalaman di tanah air, tetap ramai gereja. Tetap ramai. Di sini beda kan, di sini ya. Kadang-kadang kita pergi di gereja ini cuma 5 orang, 6 orang, bisa 20 orang. Tapi namanya pelayanan, dimanapun engkau berada, tetap melayani seperti umat Allah toh. Betul. Sekarang, Jangan patah arang. Ya, tidak boleh. 1 orang pun jangan patah arang. Tidak boleh. Hai, mantap. Bagaimana Romo Paul? Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya, perbedaan lain ya soal dari segi cara merayakan, mengungkapkan iman tuh. Kalau kita di Indonesia selalu dan hening, tenang, khusyuk, hikmat. Lalu di sini ketika saya datang tiba pertama kali dan merayakan misa, saya terkejut karena umat misalnya begitu hidup, meriah, orang goyang, lalu nyanyi, dan itu hal yang baru untuk saya pertama. Sehingga saya lihat pastor-pastor yang lain juga mereka ikut menari. Awalnya saya agak kaku, saya rasa tidak terbiasa joget pula perayaan. Tapi lama-lama karena sudah sering lihat yang lain saja, kenapa malu? Akhirnya sudah kami pun ikut menari ikut menari juga. Sama saja. Jadi itu salah satu perbedaan yang saya lihat. Yang kedua itu juga soal kedalaman iman. Kita di sana mungkin karena sudah banyak sekolah-sekolah Katolik, sekolah Kristen, iman kita itu sudah ditempa sejak kecil di sekolah-sekolah Katolik. Di sini tidak, di sekolah jarang ada sekolah-sekolah Katolik. Di sini pelajaran agama tidak ada, hanya dilaksanakan di gereja. Kalau kita kan di Indonesia pelajaran agama juga ada di sekolah-sekolah Katolik kan ada pelajaran agama.
Itu sekilas dan perbedaan jemaat kita di Indonesia. Berarti cerita-cerita ini kalau kumpul keluarga di tanah air keluar juga cerita itu. Pasti mereka tanya bagaimana Bagaimana kegiatan pengalaman di Afrika Selatan. Afrika Selatan, ya. Karena family kan ada juga melayani di luar negeri tempat yang lain. Iya. Dengan tingkat yang lebih tinggi juga. Iya. Betul. Romo Marcel, Romo Paul mengabdi dan melayani kan bukan hanya di gereja. Iya, betul. Termasuk di luar gereja. Di gereja. Bagaimana pengalaman? Ya, kami sebagai imam memang tugas pokok kami adalah misa berdoa dalam gereja, tapi juga kami ada kegiatan di luar gereja. Contohnya, di tempat saya di Malamulele itu banyak pengungsi itu dari berbagai negara. Zambia, Mozambik, Zimbabwe, mereka di sana. Ya. Jadi apa yang kami miliki dalam gereja Katolik itu, umat beri itu, kami bantu kepada mereka lagi. Contohnya beri mereka makanan atau uang atau pakaian. Jadi kami juga membantu mereka karena mereka susah. Rumahnya itu susah, rumahnya itu macam gubuk setengah mati. Kalau hujan angin datang mereka setengah mati. Jadi kami juga tiap Paskah atau Natal itu kami beri bantuan kepada mereka para pengungsi yang berada di sekitar gereja di Malamulele itu. Ya, mikir Romo Paul bisa tambah lagi mungkin ya. Gimana? Oh baik, terima kasih. Untuk soal karya-karya pelayanan di luar gereja, tadi Romo Marcel sudah sampaikan dan saya tambahkan, salah satu tantangan besar di sini soal kemiskinan. Lalu banyak orang yang miskin secara material. Dan kami dari gereja dan juga kerjasama dengan non NGO melakukan memberikan bantuan material terhadap mereka seperti memberikan pakaian, memberikan makanan, food parcels, lalu ada itu kitchen soup, secara macam untuk tempat saya kerja, kami ada 16-17 keluarga yang kami dampingi, kami berikan bantuan material dalam bentuk makanan atau barang atau pakaian. Dan juga dalam hal penyakit seperti ODHA, orang dengan HIV/AIDS, ada juga kami memberikan pendampingan, memberikan mereka harapan, memberi mereka semangat bahwa mereka juga bisa hidup sehat, hidup layak seperti yang lain. Memberikan mereka konseling. Kalau ada yang datang minta nasihat, kami selalu memberikan nasihat. Dan ini yang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di luar kegiatan gereja. Terus suka duka apa kira-kira menurut Romo? Suka untuk saya senang di sini karena umatnya juga jemaat secara umum mereka lebih open, lebih terbuka. Mereka tidak kaku. Kalau dengan umat dengan pastor mereka datang ngobrol seperti biasa, dan saya senang seperti itu. Itu salah satu. Lalu suka yang lain itu di sini umatnya orang mereka rendah hati, lalu juga dermawan. Mereka khususnya di tempat di mana saya bekerja, sudah di 3 tempat yang berbeda, saya mengalami umat begitu dermawan. Mereka selalu di 3 tempat ini mana aja? Pertama dulu saya di Malamulele 5 tahun, tempat saya Romo sekarang, lalu terus di Palaborwa 1 tahun, terus sekarang di sini Giani sudah 7 tahun. 7 tahun. Saya itu banyak sukanya, dukanya sih tidak terlalu banyak ya. Mungkin duka yang pertama itu, saya katakan duka itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Macam untuk kami ada aturan, lalu kalau ada berita duka dari keluarga, hanya orang tua. Kalau orang tua meninggal kami bisa pulang. Tapi kalau keluarga om, tante, saudara-saudari itu kami tidak pulang. Hanya setelah 3 tahun baru pulang. Kadang-kadang mendengar keluarga ada meninggal, ada yang sakit, kita kirim doa dari sini ya. Itu kira-kira itu tantangan Indonesian Fighter di luar negeri. Ya. Kira-kira begitu. Bagaimana Romo Marcel? Ya, tentunya kita melayani umat ada suka ada dukanya. Ya. Kalau untuk saya
pertanian Kelaten di Afrika Selatan, kerjanya di sini, paroki ini, Oh, paroki. jadi tukar guling? Ya. Mantap, Ada bisa Saya kita di atur sini. begitu kan? Ya. Ditempatkan di sini pertama, kemudian setelah 5 tahun di sini pindahkan ke Malamulele. Malamulele yang Sekarang di mana ya. saya bekerja sekarang ya. Baik. Tapi saya melihat antara Malamulele dan Gianyar ini orang-orang Berapa Songga. jaraknya? Jarak sekitar 37 kilo, tidak jauh dari sini. Apakah lebih ke pelosok, lebih ke pedalaman Malamulele itu? Tidak terlalu. Tidak juga. Ya. Jadi saya dipindahkan ke Malamulele, tapi saya lihat bahwa orang Gianyar, umat di Gianyar dan Malamulele ini mereka sama saja karena orang-orang Songga toh, orang-orang Songga, Seperti apa itu orang Songga? orang budaya mereka berbicara satu bahasa. Juga yang saya alami mereka respect atau menghormati, menghargai pastor atau romo yang datang bekerja dari luar negeri, yang datang bekerja melayani mereka, itu mereka senang. Mereka melayani, mereka hormat kita, ya, mereka membantu kita dalam segala hal. Saya merasa senang karena mengalami pertolongan atau bantuan dari umat saya di mana saya bekerja ini. Ya, soal dukanya untuk saya karena bahasanya nih. Ya. Karena saya belum menguasai bahasa secara baik, jadi kadang-kadang dalam komunikasi dengan umat itu tidak terlalu lancar, tapi saya berusaha. Nah, ini terkait pertanyaan saya berikutnya, Oh, Romo Marcel, Romo Paul. Ya. Dan mengenai bahasa ini menarik. Ya. Ya. Memang kan kita selalu berkeyakinan bahasa ini membuka komunikasi dengan Ya. suatu bangsa Ya. tertentu, Ya. betul ya. Bahasa mereka tadi disampaikan di daerah sini adalah Bahasa Sitsonga. Sitsonga, Ya. salah satu bahasa resmi di Di Afrika Afrika Selatan. Selatan. Ya. Penuturnya berada di provinsi Limpopo. Limpopo. Khususnya dari daerah sini nih. agak ke utara Ya, Limpopo ke utara, sedikit, ya. agak ke utara sedikit. Ya. Oke. Nah, bahasa dan budaya tentunya Ya. tantangan. Oke. Sementara di tanah air, di kampung halaman, di Kupangka, ya, NTT secara umum, kan ada suasana-suasana yang kita mengerti. Artinya begini, baik melayani atau tidak melayani, masyarakat di kampung halaman kita selalu respectful pada yang lebih tua. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Ya. Bagaimana dengan budaya dan bahasa di sini tantangannya? Tadi ada kesulitan Romo Marcel, Ya. Romo Paul misalnya. Bagaimana kira-kira? Ya, untuk saya pribadi, tantangan pertama dulu yang saya lihat bahasa. Bahasa. Karena ya Modal hanya bahasa orang Inggris bilang dari itu Filipina. bahasa Ya, itu ya, saat bahasa itu ya orang bilang untuk bisa mendekatkan diri dengan masyarakat di mana engkau bekerja atau melayani, bahasa itu penting. Bahasa itu. Ya. Dulu kita modal bahasa Inggris juga masih patah-patah. Iya. Sampai di sini baru tiba 1 minggu 2 minggu kemudian Langsung setelah tiba di belajar sini bahasa daerah. disuruh untuk belajar bahasa daerah. Sisongga tadi. Bahasa Ya. Sitsonga. Sitsonga. Terus saya bilang, bahasanya juga sulit, Sulit, ya. sangat salah satu bahasa tersulit menurut pengalaman saya. Prinsipnya begini, kalau memang mau dekat dengan masyarakat, dengan umat, bisa komunikasi langsung dengan mereka, tidak ada cara lain, harus belajar itu bahasa. Makanya dulu saya serius belajar bahasa. Saya prinsip begini, oke, saya diutus Tuhan untuk bekerja di sini. Saya tidak tahu untuk berapa lama, tapi selama saya di sini, saya harus bisa Saya harus melayani bisa umat bahasa. secara langsung, komunikasi dengan mereka. Makanya 3 tahun pertama dulu saya fokus di bahasa, Di bahasa belajar bahasa Sunda itu. Dan puji Tuhan dengan kemampuan untuk berbahasa, saya merasa diterima. Umat di sini tidak lagi melihat kita sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari mereka. Ya, itu saya rasa. Dan budaya, budaya kita hampir mirip. Saya dari Flores, kami orang Flores suka menari, suka hidup, suka kunjung orang di sini juga, lalu suka minum-minum juga untuk merayakan satu. Nah, Lebih itu ekspresif. lebih ekspresif ya. Ya. Dan itu sudah tidak terlalu sulit dalam segi budaya untuk saya Dan pribadi. tidak ya. menyalahi pakem Katolik, bukan? Tidak, Tidak menyalahi tidak, pakem. tidak, Tidak. tidak, ya. Bagaimana tantangan bahasa tadi itu kalau menurut Romo Marcel? Ya, dalam arti bahwa tidak fasih berbahasa Iya, orang-orang tapi mereka sini. mengerti. Tapi kita bisa omong, kita bisa mengerti, Iya. bisa sapa mereka, ya. Dan mereka juga menghargai, mereka menghargai, tak? Ya. Mereka menghargai bahwa ya, seperti Romo Paul bilang bahwa kunci untuk bisa menyentuh hati umat dengan berbicara bahasa mereka, Bahasa. toh, ya. Baik. Dalam arti bahwa ya saya juga belajar, hanya belum fasih berbahasa sampai seperti mereka, tapi saya mengerti, saya bisa jawab mereka, Iya. ya.
dalam hal ini akhirnya komunikasi pun terbangun kok, karena ada mereka bertanya, saya menjawab, kita komunikasi bisa terbangun. Hanya tidak fasih berbahasa seperti orang-orang di sini ya. Dan tidak perlu bahasa Inggris juga nampaknya. Namun lebih baik bahasa setempat. Lebih bahasa setempat. Ya, karena seperti kalau kita pergi di pelosok, mau tidak mau harus bahasa situ. Bahasa setempat. Bahasa itu, ya itu mau tidak pilihan lagi itu. Baik. Harus. Jadi saya juga dipaksa kami dipaksa untuk harus tahu bahasa itu, karena situasinya begitu toh. Ya, demikian ya. Saya kira khususnya untuk di pedalaman, untuk yang generasi tua, generasi yang orang tua itu, memang mereka kurang lancar fasih berbahasa Inggris ya. Untuk komunikasi dengan mereka secara langsung mau tidak mau kita belajar bahasa daerah. Tapi untuk yang generasi muda, generasi sekarang, mereka bisa bahasa Inggris lancar dan tidak mudah. Jadi di sekolah-sekolah itu hanya untuk mendekatkan diri kita dengan mereka, khususnya mereka yang di pedalaman. Termasuk mereka yang generasi muda juga, mereka senang kalau kita berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa mereka. Romo Marcel, Romo Paul, karena jamaat kita menggunakan bahasa Sicongga, kira-kira kayak apa bunyinya? Kasih kami contoh sedikit bagaimana menyampaikan khutbah itu dalam misa itu atau dalam sakramen lainnya menggunakan bahasa. Oke. Baik Pak Biar kita demonstrasikan. Biasa kita biar tahu ini kayak apa. Baik Pak Taufik ya. Macam hari ini untuk kami Gereja Katolika merayakan hari Minggu Kerahiman Tuhan. Lalu bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Bacaan Injil dari Injil Yohanes, dan dalam salah satu ayat dalam Injil Yohanes yang kami bacakan hari ini itu berbunyi begini, amukelani moya lovo kuetsima loko miribale lavanu si josa wona si josa ngina si taribale riba loko mingga ribale si josa wanu si josa ngina singa ribale ribiki isi kuembo. Bahasa Indonesianya Romo Marcel? Terimalah Roh Kudus. Apabila engkau mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Tetapi apabila engkau tidak mengampuni dosa orang, dosa itu tidak terampuni. Oh, itu sebabnya umat bisa merasakan itu dalam hati karena bahasa mereka. Nah, sekarang apa kira-kira yang mengesankan dalam pelayanan yang sudah sekian lama itu? Selama pastor melayani di Afrika Selatan ini, ada yang mengesankan? Apa yang membuat, wah, inilah kesan saya yang paling mendalam. Boleh tahu? Paul mulai dulu. Paul silakan. Ada satu pengalaman menarik yang saya rasa yang tak terlupakan. Itu bulan Oktober tahun 2019. Ya. Setelah selesai merayakan Ekaristi, saya mau ke tempat untuk menggantikan pakaian perayaan saya, pakaian misa. Umat bilang, Pater kembali masuk ke dalam gereja, jangan tinggal ini, tidak usah buka pakaian, tetap pakai pakaian. Saya bilang, ada apa? Ikut saja, mereka bilang. Lalu mereka ambil kursi besar, lalu taruh di depan altar, lalu mereka suruh saya duduk di situ. Saya bertanya, ada apa ini? Dan ada sesuatu. Mereka tidak pernah beritahu saya. Jadi raja semalam. Seperti raja dengan pakaian, saya masih memakai pakaian imam. Lalu kemudian mereka keluar, ada beberapa ibu mereka keluar. Saya bertanya, apa yang terjadi? Lalu kemudian mereka masuk lagi dengan membawakan kue tar besar. Kue tar besar. Masih bertanya-tanya. Hari itu saya merayakan ulang tahun imamat saya yang ke-10. Dirayakan oleh mereka. Saya tidak pernah merayakan, saya jarang merayakan ulang tahun, tapi saya merayakan ulang tahun kelahiran. Dan hari itu mereka menyiapkan kue ulang tahun tabisan saya sebagai imam yang ke-10, kue yang besar sekali. Dan saya rasa terharu. Pertama kali selama 10 tahun menjadi imam dirayakan. Rupanya mereka beritahu seorang, jangan beritahu Pater, ini kejutan. Lalu dengan kue ulang tahun, lalu masing-masing kan ada kelompok-kelompok doa dalam gereja, ada anak muda, anak-anak, masing-masing kelompok itu bawakan hadiah.
bermacam-macam hadiah untuk saya pada hari itu. Saya rasa terharu dan waktu saya menyampaikan rasa terima kasih saya juga menangis. Saya kira itu pengalaman pertama saya. Penghabisan tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 2019. Oh, Ya. biasa. Bulannya boleh tahu? Bulan Oktober. Tanggalnya boleh tahu? Tanggal 18. 18 Oktober 2019. Itu pengalaman yang sungguh mengesankan yang saya tidak akan lupakan. Lalu pengalaman yang kedua mungkin yang kasus juga tidak akan lupakan itu tahun 2014 bulan 2014, Desember kasus pencurian. Ya, kasus bagaimana pencurian ceritanya? Waktu saya masih di Malamulele. Ini pencurian tapi Romo Paul tersenyum-senyum. Ya. Ada apa? Ya, mungkin pengaruh sudah lama kejadiannya. Kasusnya tahun 2014 di waktu saya masih di Malamulele. Saya pastor rekan waktu itu, bukan pastor utama. Lalu pastor utamanya pastor Broken dari India. Waktu kejadian jam 2 atau 3 hari, jam 3 dini hari, mereka datang lalu saya tidak ada di tempat, saya ada kegiatan di tempat lain. Mereka masuk di kamarnya, mereka pukul dia, mereka ikat, lalu mereka minta uang segala macam, barang-barang dia miliki. Lalu mereka ambil uang, ambil HP, mereka tutup mukanya, ya. Lalu mereka ikat dia. Setelah itu mereka bilang, pastor yang satu di mana? Lalu teman itu bilang, dia tidak ada di sini. Tapi mereka pergi ke kamar saya. Lalu waktu itu saya ada laptop, lalu ada pakaian, lalu beberapa uang rupiah. Ya ada 700.000 saya kira sama saya uang rupiah simpan. Lalu pakaian batik segala macam, baju, mereka ambil semua. Batik pun diambil? Batik juga diambil. Saya kira itu dulu batik Purbalingga. Saya batik Purbalingga itu Probolinggo. Probolinggo sama. Dua-duanya ada? Ya, Probolinggo. Ya, itu batik diambil. Lalu setelah dengar berita itu, karena sekitar jam 5 pagi saya ditelepon, akhirnya saya harus balik. Saya lari kembali ke rumah, ke paroki. Saya temukan kamar saya sudah laptop hilang, semua hilang, pakaian, elektronik, uang rupiah, batik pun diambil. Ya, itu pengalaman pertama dan puji Tuhan sampai sekarang saya tidak alami lagi. Iya. Memang saya tidak ada waktu itu, tapi barang-barang saya diambil. Tapi itu batik kalau diambil berarti mereka pakai promosi. Ya, itu bagaimana promosi. Itu alasan Romo tertawa dicuri. Ya. Itu mungkin mereka ambil, mereka pakai, mereka mempromosikan juga batik Indonesia. Jadi saya ikut mengucapkan duka cita atas kecurian atau saya ikut bersenang ini? Ya, dua-duanya. Ada sukacita juga bagian promosi batik kita. Tapi jangan diulang lagi. Para maling yang ada di sana, jangan diulang lagi. Minta saja baik-baik, batik akan diberi. Pasti diberi. Romo Marcel, apa yang mengesankan? Ya, yang mengesankan saya ketika saya di Malamulele, setelah pindah dari Giani ke Malamulele, yang mengesankan saya adalah ketika perayaan Minggu Palma kan, di Gereja Katolik kan ada perayaan Minggu Palma. Apa itu? Kemudian ada prosesinya. Prosesi dengan apa nih, keledai itu. Ini baru pertama kali saya alami itu. Saya duduk di atas keledai, kemudian sebagai Yesus diarah ke gereja yang jaraknya sekitar mungkin 2 km, 3 km jauh. Ya. Ada fotonya? Ada foto, nanti saya kasih. Bisa tayang kita? Bisa nanti. Lalu saya dibuat seperti Yesus, kemudian dipakai pakaian macam dengan tutup kepalanya segala macam, baru dimuat, ditaruh di dongki atau di keledai itu, baru prosesinya ke gereja. 2 kilo itu pelan keledai itu. Jauh. Tapi umat jalan. Saya di atas di keledai, umatnya jalan. Mereka menyanyi, mereka berdoa. Kan Minggu Palma kan perayaan ke gereja. Itu menarik untuk saya. Baru pertama kali saya mengalami seperti begitu. Kan di Indonesia kan tidak ada. Indonesia kan kita paling dengan daun palma kita lambai-lambai ke gereja, selesai. Nah, di sini lain. Artinya perayaannya hidup. Lebih besar, mereka lebih mau hidup. Supaya ini Injil itu dibuat hidup dalam kehidupan
nyata dengan prosesi dengan ke prosesi itu. ya, itu menarik sekali itu. Tapi untung Romo tidak terpancing karena biasa naik kuda. Kita orang di Kupangka, di NTT, di Flores biasa berkuda toh tanpa lama juga. Kalau terpancing itu cepat sekali prosesi itu selesai. Ya, tapi ada orang yang menuntun makanya jalannya pelan-pelan. Suasananya doa hidup sekali itu yang mengesankan saya. Jadi begini, Romo Paul, Romo Marcel kan warga negara Indonesia, melayani umat Katolik di Afrika Selatan. Ini saya ada informasi. Bagaimana selalu bisa mempromosikan dan selalu bersemangat mempromosikan Indonesia dalam pelayanan? Bagaimana kira-kira nafas Indonesia selalu ada dan dibawa? Seperti apa bentuknya diekspresikan? Saya boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk saya suka nyanyi. Mungkin dari seminari juga sudah biasa nyanyi. Lalu untuk mempromosikan budaya Indonesia, kekhasan Indonesia, saya bawakan lagu-lagu Indonesia. Saya latih umat di sini untuk menyanyi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dalam liturgi gereja. Instrumennya, kunci-kunci nadanya. Kunci kami juga latihan, ada latihan core-nya. Jadi awal-awalnya mereka susah, tapi mereka mudah juga untuk baca bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa lagu saya latih mereka dan mereka senang untuk menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, cara saya untuk promosikan Indonesia, kekayaan kita itu juga batik. Seperti saya suka batik, saya ada banyak pakaian kolar batik seperti ini. Hari Minggu saya selalu pakai dan umat mereka senang, mereka suka dengan ini batik-batik Indonesia. Apalagi dengan motif corak yang berbeda, saya selalu bawa dengan yang warna beda. Lalu mereka senang. Mungkin motif yang cerah di Afrika Selatan. Iya, motif yang cerah. Lalu karena mereka suka, mereka bilang, Pater, Romo kalau nanti pulang kembali liburan bisakah bawa dengan batik? Itu yang benar, itu yang benar. Jangan dicuri. Bawa batik. Bawa batik mereka pesan, lalu saya bawakan. Terus juga bagian dari promosi Indonesia, setiap bulan September kan di sini Heritage Day, hari budaya. Kami di sini kami merayakan September tanggal 24 September kami merayakan Heritage Day sebagai satu komunitas paroki. Lalu masing-masing umat di sini rata-rata dari berbagai negara. Lalu dari berbagai suku, lalu kami diminta untuk presentasikan budaya kami masing-masing. Setiap kali itu merayakan Heritage Day itu, saya mempromosikan, presentasikan Indonesia, wisatanya, lalu dengan kekayaan kulinernya, makanannya, lalu termasuk mie, siapkan mie juga, dan mereka senang. Lalu sebagai dampak dari itu, tahun lalu ada umat yang pergi ke Indonesia, ke Bali, merayakan honeymoonnya ke sana. Hebat sekali. Ya, lalu mereka pulang, mereka ceritakan ke teman-teman di sini, umat di sini. Mereka, ternyata Indonesia itu indah, Indonesia itu bagus, umatnya ramah, masyarakatnya ramah, dan ada berapa yang juga rencana kami juga mau ke sana. Bukan hanya apa yang mereka ceritakan, kami mau alami sendiri Indonesia seperti apa. Jadi kami ini datang ke sini bukannya sebagai duta gereja, tapi juga sebagai duta bangsa. Kami juga mempromosikan budaya kita dan ada kebanggaan sebagai orang Indonesia. Dan untuk saya pribadi, ya saya Romo, tapi saya juga warga negara Indonesia. Jadi saya bangga, saya boleh katakan saya itu 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Fighters. Ini betul-betul fighters. Luar biasa. Romo Marcel, bagaimana? Ya, saya seperti Romo Paul omong tadi bahwa saya juga sama, saya juga promosikan batik kepada umat saya di mana saya bekerja, seperti di Giani juga di Malamulele. Ya, jadi mereka suka warnanya, jenis kainnya mereka senang. Dengan motif-motifnya bagus sekali. Lalu itu mereka bilang, Romo, nanti kalau ke Indonesia beli untuk kami. Jangan lupa. Nanti kami oleh-oleh, nanti kan ganti uangnya Romo di sini. Saya bilang, tidak usah itu. Ini sebagai oleh-oleh dari saya untuk kalian, karena kalian sudah baik hati dengan saya. Saya harus membalas kebaikan hati kalian dengan membawa oleh-oleh batik atau kain-kain motif-motif daerah seperti sarung ya, motif-motif itu mereka senang itu. Warna yang cerah, betul. Warna yang cerah. Kadang-kadang mereka bilang, Romo, nanti beli kain-kain saja dengan motif Indonesia punya batik atau motif di daerah punya Indonesia punya, datang ke sini kami buat jadi
baju begitu. Mereka jahitkan. Mereka jahit. Oke. Itu mereka senang itu. Iya. Dan kita beruntung ya. Iya. Almarhum Pak Nelson Mandela juga Iya. penyuka dan Iya. pecinta batik. Batik ya. Ya. Dan mereka respect betul dengan bapak pendiri mereka, Pak Nelson Madiba Shirt. Ya, mereka sering sebut itu. Oh ini Madiba Shirt, Madiba Shirt. bajunya Pak. Batik kita lah itu Batik kita, maksudnya. para jelas itu batik Iya, Indonesia ya. Ya, untuk mereka ya soal harga tidak jadi masalah. Yang penting mereka mau barangnya ada, mereka buat. Jadi Menarik. baju atau buat sesuatu kah ya itu. Ya. Menarik. Itu yang mereka Kalau pesan. lagu-lagu dari kita, kalau boleh tahu, apa saja yang mereka sudah kenal melalui Romo Pato, Romo Marcel? Untuk di sini ada 2 lagu yang saya ajarkan mereka, lagu gereja, lagu Anak Domba Allah kami bisa nyanyikan, terus lagu Tuhan Kasih Dalam Tuhan. bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, mereka Oh, nyanyikan luar dalam biasa. bahasa Indonesia. Luar biasa. Ya, waktu saya ajarkan mereka pertama kali, mereka bilang, bagaimana cara bacanya Romo bahasa Indonesia? Saya baca seperti yang ditulis, Seperti yang tertulis ya. So yang mudah, dan mereka senang. Ya. Coba dinyanyikan dulu. Oh ya, ada banyak lagu dalam bahasa Indonesia, tapi saya ajarkan mereka satu itu. Iya. Lagu Anak Domba lah, begini nyanyinya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dan bisa mereka itu. Oh bisa. Dialeknya bisa dalam Iya, bahasa itu. iya saya ajarkan. Mereka bilang, bagaimana cara bacanya Romo? Bacanya seperti yang ditulis itu, tertulis itu. Berarti kan harus kita Mudah. jelaskan liriknya dalam bahasa Cicongga. Iya. Iya. Kayak apa Romo Marcel menjelaskan? Dalam bahasa Sisongganya, Iya. Sinyumfana sasik wembu, wena ususaka swijos wa misawa, hitwele usiwana. Itu dalam bahasa Mereka bisa Sisongga ya. menghayati lirik kita ini. Iya. Lalu juga musik menari, poco-poco. Poco-poco. Ya, ya. Kami di sini kami selalu Itu mereka suka tuh. Gemu Famire, poco-poco kami acara Heritage Poco-poco. Day itu kadang-kadang. Padahal kami juga mau lihat bagaimana cara menari orang Indonesia. Itu poco-poco itu yang dan Gemu Famire itu Luar sering biasa. ya. Romo Marcel, Romo Paul. Ya Pak Taufik. Pertanyaan terakhir ini agak serius. Oi, ini serius ini. Menegangkan. Menegangkan ini. Horor kapal ini. Kira-kira begitu. Jadi tolong dijawab Bikin cemas aja. dengan lebih serius dari hati yang paling dalam. Oh, oke. Karena menegangkan, tolong diminum dulu. Oh iya, supaya bisa Tarik nafas. Kenapa tadi? Silakan dinikmati. Menegangkan Ini pertanyaan perjamuan ini. kita. Ya. Segar. Romo Paul dulu. Ya. Ya. Indonesia, tanah air kita. Nah. Menurut Anda? Ya menurut saya ya, setelah 13 tahun kerja di sini, Indonesia saya gambarkan sebagai home, sweet home. Oke? Why? Mengapa? Kalau kita berpikir tentang rumah itu bukan sekedar tempat kita tinggal, tapi rumah juga tempat kita berbagi cerita, berbagi pengalaman suka dan duka. Dan kalau kita jauh dari rumah, selalu ada kerinduan untuk kembali pulang. Misalnya ada kegiatan tugas keluar, misalnya sebagai bapak tugas Missing keluar jauh setelah 2-3 hari, karena ada kerinduan untuk pulang. Dan karena di rumah itu ada canda, ada tawa, ada hidup. Saya melihat Indonesia itu sebagai rumah yang terbuka untuk semua. Saya selalu ada kerinduan untuk kembali ke rumah. Saya ada kerinduan untuk kembali ke Indonesia, karena ada pepatah mengatakan jangan seperti kacang lupa kulitnya. Karena saya lahir, tumbuh, dan juga identitas saya dibentuk dari di mana saya berasal. Walaupun kita kemanapun kita pergi untuk berapa tahun dalam rangka kegiatan tertentu, selalu ada kerinduan untuk kembali ke rumah. Dan Indonesia itu bagi saya merupakan rumah, home sweet home, home sweet home, sweet Rumah home buat kita semua. bukan kita semua. Tempat semua kerinduan kembali pulang. Iya. Yes. Aduh. Manis sekali. Kata-kata Romo bagus Marcel. sekali. Ya. Indonesia. Ya, untuk saya Indonesia adalah ibuku, oke.
ibu yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, oke? Membesarkan saya, melahirkan saya, membesarkan saya. Juga menjaga saya, menuntun saya, akhirnya saya sampai besar, akhirnya bisa sampai ke Afrika Selatan. Tapi ibu saya di Indonesia. Saya tidak boleh lupakan itu. Ya, tidak boleh lupakan Indonesia yang telah melahirkan, membesarkan, menuntun, mendidik saya, sehingga saya bisa sampai ke Afrika Selatan, bekerja di sini. Luar biasa, mendalam sekali. Rumah dan ibu, beta punya mamai, yang selalu ada di hati dan paling dalam, tak akan terlupakan. Pemirsa Fighters Nusantara, demikianlah chapter 5 dari Indonesian Fighters Podcast KBRI Pretoria bersama Romo Paul dan Romo Marcel yang melayani umat Katolik di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Kisah-kisah inspirasi mereka, para Fighters Nusantara, tentu membuat banyak cerita yang menginspirasi kita ke depan. Dan tidak bisa kita pungkiri sekali, dalam pelayanan mereka kepada umat Katolik, mereka tetap menjadi semboyan kita 100% Indonesia. Salam Fighters Nusantara. Nantikan kami di chapter ke-6 berikut. Terima kasih.